Jika kamu masuk surga, seperti apa kamu membayangkannya? Pertanyaan sederhana ini membawa kita menengok ide surga dalam berbagai kepercayaan. Dalam imajinasi populer, surga sering digambarkan sebagai taman indah, tempat kebahagiaan abadi. Namun sebenarnya setiap agama besar memiliki gambaran unik tentang surga mereka. Baik dalam literatur maupun tradisi lisan, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Yudaisme menempatkan surga sebagai harapan tertinggi umatnya. Video ini bersifat lintas agama dan edukatif, bertujuan memperkenalkan konsep budaya dan filosofis tentang surga tanpa berdebat teologis. Mari kita menjelajahi surga dari kelima tradisi ini secara santun dan informatif. Dalam Islam, surga disebut jannah yang secara harfiah berarti taman, tempat abadi bagi orang-orang bertakwa yang memenangkan ridha Allah. Al-Quran menegaskan bahwa jannah memiliki beberapa tingkatan dan semakin tinggi tingkatnya, semakin besar kenikmatan dan kehormatan bagi penghuninya. Tingkatan tertinggi sering disebut Jannat Al-Firdaus, tempat Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tertinggi dekat dengan arsy Allah. Surga Islam digambarkan sangat nikmat secara indrawi. Misalnya dalam surah Muhammad ayat 15 dijelaskan, di dalam surga ada sungai-sungai dari air tawar yang mengalir, sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, serta berbagai buah-buahan segar. Di sana penduduk surga memperoleh segala jenis buah-buahan dan pengampunan dari Tuhan mereka. Gambaran lain meliputi hiasan istana-istana permata dan emas, selimut permadani yang tebal, serta bidadari, huris, dengan mata indah yang bersemayam di pavilion-pavilion khusus. Menurut Sarjana Smith dan Haddad, di surga penduduk akan makan dan minum jauh lebih banyak daripada di dunia 100 kali lipat tanpa merasa sakit, tua, ataupun perlu tidur atau buang air. Semua keperluan jasmani yang melelahkan itu hilang, sebaliknya mereka tetap muda selamanya, dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang sempurna. Secara keseluruhan, dalam Islam surga adalah kebun surgawi penuh rahmat, di mana tiap keinginan baik insan terpenuhi tanpa penderitaan. Dalam tradisi Kristen, surga, heaven, lebih ditekankan sebagai tempat atau keadaan berada bersama Tuhan. Alkitab menggambarkan surga sebagai kediaman Allah dan para malaikatnya, sekaligus tempat bersemayamnya jiwa orang benar yang telah meninggal. Dengan kata lain, surga adalah persekutuan kekal dengan Tuhan, di mana umat Kristiani akan menerima kehidupan kekal dalam kasih-Nya. Jadi, inti konsepnya adalah kebersamaan dan kedekatan dengan Allah, bukan sekadar taman fisik. Namun kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru memberikan gambaran simbolis tentang surga sebagai kota yang agung. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 21 disebutkan 12 pintu gerbangnya adalah 12 mutiara, masing-masing pintu gerbang terbuat dari satu mutiara. Jalan kotanya terbuat dari emas murni sebening kaca. Dari sini muncul imaji legendaris gerbang mutiara dan jalanan berlapis emas murni di Yerusalem baru, kota surgawi bagi orang kudus. Warna emas dan kilau permata menjadi simbol kemuliaan surgawi. Banyak denominasi menyebut gerbang itu pintu mutiara, pearly gates. Di sisi lain, surga dalam Kristen juga dihubungkan dengan gambaran takhta Allah di surga. Yesus Kristus setelah dibangkitkan diangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, menurut iman Kristen. Dengan demikian, seseorang yang masuk surga dipahami tinggal dalam hadirat ilahi, mengalami sukacita dan penghormatan ilahi. Meskipun Alkitab tidak banyak menggambarkan detail fisik surga, tema utama adalah kelimpahan sukacita di dalam kasih Tuhan. Secara filosofis, surga dalam kekristenan mencerminkan persekutuan kekal dengan Allah sebagai karunia terbesar manusia. Dalam kepercayaan Hindu, surga disebut Svargaloka atau Svargaloka, Indraloka, merupakan alam surgawi para dewa. Svarga digambarkan sebagai salah satu dari 7 loka tertinggi dalam kosmologi Hindu, dipimpin oleh Dewa Indra sebagai raja para dewa. Di sana terdapat istana indah, seperti istana Vaijayanta, di ibu kota Amaravati, penjaga gajah Airavata, serta sumber-sumber keinginan tak terbatas, seperti sapi perah Kamadhenu dan pohon Kalpavriksha yang memenuhi segala keinginan. Para penduduk Svarga adalah makhluk dengan karma baik yang taat pada dharma dan ritual suci. Mereka hidup dalam kenikmatan luar biasa, menikmati musik,
tarian dan keindahan surgawi sebagai buah dari perbuatan saleh mereka. Namun penting dicatat, swarga bukanlah tujuan akhir spiritual dalam Hindu. Setelah menikmati kebahagiaan surgawi, jiwa-jiwa itu akan terlahir kembali, reinkarnasi, ke alam dunia sesuai siklus kelahiran dan karma. Dengan kata lain, swarga bersifat sementara. Ia adalah hadiah atas perbuatan baik, bukan pembebasan akhir. Hukum karma memastikan bahwa setelah waktunya habis, jiwa melanjutkan siklus kelahiran baru. Dewa Indra sendiri memerintah swarga bersama istrinya Indrani menjaga keindahan dan keadilan di sana. Dalam hal filosofis, surga Hindu mencerminkan upah material atas ketaatan dan kebajikan menurut hukum kosmik. Meski indahnya digambarkan mewah, penganut Hindu diingatkan bahwa pembebasan tertinggi, moksha, baru tercapai dengan keluar dari siklus kelahiran, bukan sekadar menetap di swarga. Dalam tradisi Buddha, konsep surga bukanlah tujuan akhir pencerahan nirwana, melainkan alam surgawi sementara bagi makhluk yang berbakti. Khususnya dalam Mahayana, tanah suci, dikenal Sukhavat, dunia barat kebahagiaan di bawah pimpinan Buddha Amitabha, Buddha cahaya tak terbatas. Sukhavat sering disebut tanah murni, Pure Land Amitabha. Kitab suci Mahayana, Sutra-Sutra Tanah Suci, menyatakan bahwa siapapun yang mengingat nama Amitabha dengan iman, misalnya saat sekarat, akan dilahirkan kembali di Sukhavat. Dengan demikian, umat Buddhis Mahayana bermohon agar lahir di sana melalui pengabdian pada Amitabha. Menurut gambaran sutra, Sukhavat adalah dunia penuh sukacita dan kemuliaan. Di sana pemandangan sangat indah, pepohonan berbuah permata, bunga teratai raksasa bermekaran, lonceng emas di pohon-pohon berdering-dering, suara burung bernyanyi merdu, dan cahaya lembut menyelimuti semuanya. Amitabha Buddha digambarkan duduk di atas teratai besar, di tengah kolam surgawi ditemani dua bodhisattva Avalokiteshvara dan Mahastama Prapta. Jiwa-jiwa yang terlahir di Sukhavat masuk ke dalam kuncup teratai, dan ketika mereka benar-benar bersih dan mencapai pencerahan, kuncup itu terbuka dan mereka bangkit sebagai Buddha baru. Banyak yang kemudian bertekad dilahirkan kembali ke dunia manusia setelah meninggalkan Sukhavat untuk membantu semua makhluk mencapai pembebasan, nirwana. Penting ditegaskan bahwa Sukhavat bukan nirvana tertinggi. Sebaliknya itu adalah alam suci yang memudahkan makhluk mencapai pencerahan. Bagi umat Buddha, pembebasan tertinggi, nirwana, dicapai ketika siklus kelahiran benar-benar terhenti. Sukhavat hanya merupakan perhentian sementara yang dipenuhi kebahagiaan berlipat bagi yang tekun berlatih dharma. Dengan kata lain, surga Amitabha menghilangkan penderitaan duniawi sejenak dan mempersiapkan makhluk menuju pencerahan sejati. Dalam Yudaisme, surga juga diakui walaupun statusnya bukan fokus utama kehidupan sehari-hari. Umat Yahudi menyebut alam akhirat ini Olam Haba, dunia yang akan datang, atau Gan Eden, Taman Eden. Istilah Gan Eden di sini merujuk pada keadaan surgawi jiwa, bukan kebun fisik yang sama dengan Taman Eden para nabi. Menurut tradisi rabbinik, Gan Eden sering diibaratkan sebagai kembalinya jiwa ke keadaan bahagia Adam dan Hawa sebelum kejatuhan, suatu keberadaan tanpa dosa dan penuh kedamaian. Di sana, jiwa yang saleh berada dalam keadaan rohani yang murni, menunggu kebangkitan jasmani di akhir zaman. Pada saat yang sama, konsep Olam Haba bisa bergabung dengan pengertian mesianik era pembaruan dalam pemikiran Yahudi. Namun ketika para rabi berbicara soal kehidupan setelah kematian, mereka kerap menggunakan Olam Haba seolah-olah sinonim dengan Gan Eden, sebuah alam surga tempat jiwa berada sesaat setelah mati. Banyak orang Yahudi Ortodoks percaya bahwa mereka yang beribadah dan taat akan langsung pergi ke Gan Eden setelah mati. Adapun Gan Eden itu sendiri sering digambarkan tidak sekadar tempat fisik, tetapi bisa juga sebagai keadaan kesadaran di mana jiwa merasakan kedekatan sempurna dengan Tuhan. Dengan demikian, surga dalam Yudaisme menekankan pembaruan dan kedekatan spiritual dengan Tuhan. Singkatnya, baik Gan Eden maupun Olam Haba adalah harapan kebahagiaan setelah kematian bagi orang Yahudi. Ide utamanya adalah jiwa manusia terbuat dari percikan ilahi yang hidup kekal, dan mereka percaya suatu hari akan kembali bersatu dengan Tuhan dalam kebahagiaan abadi.
Surga Yahudi merupakan harapan atas pemulihan dan kesempurnaan yang ditunggu-tunggu, baik dalam arti jamak era mesianik maupun kekal kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Kelima gambaran surga tersebut ternyata menampilkan beragam mitos dan simbol, namun semuanya merefleksikan harapan manusia pada kebahagiaan tertinggi dan kehidupan yang sempurna. Di Islam dan Kristen, surga adalah taman atau kota indah di hadapan Tuhan. Dalam Hindu dan Buddha, surga adalah alam surgawi di bawah pimpinan dewa-dewa yang terkait erat dengan siklus kelahiran. Dalam Yudaisme, surga lebih difokuskan pada kedekatan rohani dengan Tuhan daripada bangunan tertentu. Secara universal dapat dikatakan, setiap budaya melukiskan surga sebagai kondisi gembira, penuh harmoni, dan kedamaian abadi. Meskipun begitu, mungkin muncul pertanyaan, bagi dirimu pribadi, apa arti surga itu? Apakah ia sebuah tempat setelah kematian, ataukah suatu kondisi batin di dunia ini? Gambaran surga seringkali mencerminkan nilai dan harapan tertinggi manusia di dunia. Dengan membandingkan visi-visi ini, kita diingatkan bahwa di balik perbedaan, umat manusia memiliki kerinduan yang sama untuk kebahagiaan dan kedamaian abadi. Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, berikan like dan tinggalkan komentar pendapatmu tentang apa arti surga bagimu. Jangan lupa share kepada teman dan subscribe untuk video edukatif serupa. Sampai jumpa dan semoga harimu diberkati.